Amerika bombardir Iran, analisa strategis geopolitik terkini dan Indonesia. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman, Strategik Indonesia. 1. Pengantar. Di tengah gejolak dunia, Indonesia sedang memasuki fase yang sangat menentukan dalam sejarah modernnya. Perang terbuka antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat dengan senjata nuklir, telah mengguncang sistem internasional dan menimbulkan pertanyaan penting, apa dampaknya terhadap Indonesia? Sebagian besar pengamat akan menjawab, risiko ekonomi, lonjakan harga minyak, atau potensi gangguan diplomatik. Namun, lewat lensa strategis yang lebih dalam, justru terbuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk memainkan posisi geopolitik yang menentukan. Sejak 2005, Strategik Indonesia hadir sebagai lembaga pemikiran independen yang tak hanya menyuarakan suara rakyat, tapi juga menjadi jembatan antara strategi kenegaraan dan nilai-nilai kebenaran yang berasal dari hikmat ilahi. Tulisan ini akan membahas secara sistematis pergeseran global, intrik kekuasaan di dalam Partai Komunis Tiongkok, peran Amerika Serikat, dan posisi strategis Presiden Prabowo Subianto yang telah membawa Indonesia keluar dari tekanan global menuju peluang pertumbuhan besar. 2. Konflik Iran-Israel dan intervensi Amerika. Serangan Israel ke situs nuklir Iran yang terjadi pada pertengahan Juni tahun 2025 membuka babak baru. Bukan hanya karena ini adalah pertempuran terbuka, tapi karena Amerika Serikat secara resmi turun tangan dengan mengerahkan pesawat pembom B-2 dan bom bunker booster. Target utama adalah fasilitas nuklir bawah tanah Iran yang telah lama dicurigai oleh intelijen Barat. Iran membalas dengan mengancam akan menghancurkan 50.000 pasukan AS di sekitar Timur Tengah. Dunia internasional terdiam, namun, diam bukan berarti pasif. Justru di balik diam itu terjadi restrukturisasi global besar-besaran. 3. Ketegangan di dalam China, Xi Jinping dan tetua Tiongkok. Di saat dunia tertuju ke Iran, ada gejolak lebih besar di dalam Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok membawa bukti perjanjian keuangan antara People's Bank of China dan Indonesia. Ini bukan perjanjian biasa. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keuangan internal China yang sangat tertutup dan dikendalikan oleh tetua Tiongkok, kelompok elit spiritual dan politik yang tidak pernah tampil ke publik. Dalam pandangan para tetua, Xi Jinping telah menyalahgunakan kekuasaan bank sentral untuk melindungi utang luar negeri yang dianggap tidak etis. Perjanjian dengan Indonesia dijadikan bukti bahwa Xi menyalahgunakan harta warisan Kekaisaran Tiongkok, yang menurut mereka, harus disimpan untuk kejayaan China sendiri. 4. Operasi kudeta di dalam Partai Komunis Tiongkok. Zhang Yuxia, salah